kembali lagi di tutorial Stock Data Labs. Pada video sebelumnya kita sudah membahas cara membaca buy broker dan sell broker di fitur Stock Direction. Nah, pada video kali ini kita akan masuk ke sesi ketiga. Kita akan membahas dua bagian, yaitu label buy broker dan label sell broker. Kalau buy broker dan sell broker membaca kekuatan dari kode broker satu persatu. Sedangkan label buy broker dan label sell broker membaca kekuatan berdasarkan kelompok broker, yaitu asing, domestik, dan BUMN. Untuk contoh analisisnya, kita tetap menggunakan saham BBRI agar pembahasannya konsisten dengan video sebelumnya. Perlu diingat bahwa seluruh data di Stock Data Lab merupakan alat bantu analisis dan bukan rekomendasi untuk membeli atau menjual saham. Sekarang kita masuk ke bagian label buy broker. Label buy broker digunakan untuk melihat kekuatan pembelian berdasarkan kelompok broker. Di bagian ini terdapat dua indikator utama, yaitu kekuatan buy dan kekuatan demand. Kekuatan buy ditampilkan dengan batang berwarna biru dan digunakan untuk melihat seberapa kuat pembelian dari masing-masing kelompok broker dalam menahan tekanan sell. Cara membacanya seperti ini. Jika nilai kekuatan buy berada di bawah 20, maka kekuatan buy masih lemah. Jika nilainya berada di antara 20 sampai 40, maka kekuatan buy-nya berada di area sedang. Sedangkan jika nilainya berada di atas 40, maka kekuatan buy-nya sudah tergolong cukup kuat. Nah, sekarang kita lihat pada saham BBRI di tanggal 6 Juni 2026. Pada label buy broker, kelompok asing memiliki kekuatan buy sebesar 49,72. Artinya dari sisi kelompok broker, asing menjadi kelompok pembeli yang paling kuat pada saham BBRI. Nilainya sudah berada di atas 40, sehingga kekuatan belinya bisa dikategorikan cukup kuat. Kemudian kelompok BUMN memiliki nilai kekuatan buy sebesar 30,43. Nilainya berada di area 20-40, sehingga nilai kekuatan buy dari BUMN masih berada di area sedang. Sementara itu, kelompok domestik memiliki nilai kekuatan buy sebesar 28,18. Nah, ini juga berada di area 20-40, sehingga kekuatan buy dari domestik juga masih berada di area sedang. Kalau hanya melihat kekuatan buy, maka pembelian pada BBRI paling kuat berada dari asing, kemudian BUMN, lalu domestik. Namun kita tidak cukup hanya melihat kekuatan buy. Kita juga harus membaca indikator kedua, yaitu kekuatan demand. Kekuatan demand digunakan untuk melihat apakah pembelian dari kelompok broker tersebut benar-benar mampu menang terhadap tekanan sell. Begini cara bacanya, jika kekuatan demand berada di atas 0 dan berwarna hijau, berarti demand dari kelompok tersebut menang terhadap tekanan sell. Sebaliknya, jika nilainya berada di bawah 0 dan berwarna merah, berarti demand dari kelompok tersebut masih kalah terhadap tekanan sell. Pada saham BBRI, kelompok asing di label buy broker sudah memiliki nilai kekuatan demand positif, yaitu kekuatan demand-nya sebesar 12,84. Artinya, pembelian dari kelompok asing sudah mampu menang terhadap tekanan sell. Sementara itu, domestik memiliki nilai kekuatan demand minus 8,7 dan BUMN memiliki nilai kekuatan demand minus 6,46. Artinya, meskipun domestik dan BUMN masih memiliki aktivitas buy, demand dari dua kelompok ini belum benar-benar menang terhadap tekanan sell. Ini adalah poin penting karena pembelian yang
terlihat aktif belum tentu langsung berarti semua kelompok buyer sudah dominan. Namun jika dibandingkan dengan data sebelumnya, kondisi ini menunjukkan bahwa pembelian dari asing mulai menjadi faktor yang lebih kuat pada saham BBRI. Sekarang kita lanjut ke bagian kedua, yaitu label sell broker. Label sell broker digunakan untuk melihat kekuatan penjualan berdasarkan kelompok broker. Sama seperti bagian sebelumnya, di sini juga terdapat dua indikator utama, yaitu kekuatan sell dan kekuatan supply. Kekuatan sell ditampilkan dengan batang berwarna biru dan digunakan untuk melihat seberapa kuat tekanan jual dari setiap kelompok broker. Jika nilainya berada di atas 20, maka tekanan sell dari kelompok tersebut sudah tergolong cukup kuat. Sekarang kita lihat data saham BBRI. Pada label sell broker, kelompok asing memiliki nilai kekuatan sell sebesar 40,98. Nilai ini masih menjadi yang paling tinggi dibandingkan kelompok lainnya. Artinya tekanan jual terbesar pada saham BBRI berasal dari kelompok broker asing. Kelompok BUMN memiliki nilai kekuatan sell sebesar 35,4, sedangkan domestik memiliki nilai kekuatan sell sebesar 31,67. Ketiganya berada di atas 20, sehingga tetap menunjukkan adanya tekanan jual dari semua kelompok broker. Namun, selisih antara asing, BUMN, dan domestik tidak sejauh data sebelumnya. Berikut kita lihat kekuatan suplai. Kekuatan suplai digunakan untuk melihat apakah tekanan jual dari kelompok broker tersebut masih mampu melawan tekanan buy. Begini cara bacanya. Jika kekuatan suplai berada di atas 0 dan berwarna merah, berarti suplai atau tekanan jual masih dominan. Dan jika nilainya berada di bawah 0 dan berwarna hijau, berarti tekanan suplai mulai kalah terhadap tekanan buy. Pada saham BBRI, kelompok asing memiliki nilai kekuatan suplai sebesar minus 0,44. Sementara kelompok domestik memiliki nilai kekuatan suplai sebesar minus 9,75 dan BUMN memiliki kekuatan suplai sebesar minus 6,02. Artinya, meskipun domestik dan BUMN juga memiliki aktivitas sell, tekanan suplai dari dua kelompok ini juga sudah berada di bawah 0. Dalam pembacaan sederhana, tekanan sell masih ada pada BBRI, tetapi suplai seller belum terlihat dominan karena seluruh nilai kekuatan suplai sudah negatif. Sekarang kita masuk ke kesimpulan dari pembacaan label buy broker dan label sell broker pada saham BBRI. Dari sisi label buy broker, pembelian paling kuat berasal dari kelompok asing dengan nilai kekuatan buy 49,72. Kemudian disusul oleh BUMN dengan nilai 30,43, sedangkan domestik berada di 28,18. Yang paling penting, kekuatan demand asing sudah positif. Asing berada di 12,84, sedangkan domestik berada di minus 8,7 dan BUMN berada di minus 6,46. Artinya, pembelian dari kelompok asing sudah mulai mampu mengalahkan tekanan sell, sementara domestik dan BUMN masih belum sepenuhnya dominan dari sisi demand. Kemudian dari sisi label sell broker, tekanan jual paling dominan berasal dari kelompok asing. Kekuatan sell asing berada di 40,98, tetapi kekuatan suplainya sudah negatif di minus 0,44. Ini menunjukkan bahwa tekanan jual asing masih perlu diperhatikan, tetapi suplainya sudah tidak lagi dominan. Sementara domestik dan BUMN juga memiliki tekanan sell, tetapi suplai keduanya juga sudah berada di area negatif. Jadi, jika kita gabungkan pembacaan label buy broker dan label sell broker, kondisi BBRI mulai menunjukkan perbaikan dari sisi buyer, terutama karena demand asing sudah positif dan supply seller sudah berada di bawah 0.
Namun pembacaannya tetap perlu hati-hati karena tekanan sell dari semua kelompok broker masih ada. Dengan kondisi seperti ini, pergerakan BBRI belum bisa dibaca hanya dari aktivitas buy atau sell yang terlihat besar. Kita tetap perlu melihat apakah demand positif bisa bertahan dan apakah supply seller tetap berada di bawah nol pada hari-hari berikutnya. Baik, itulah tadi penjelasan sesi ketiga mengenai cara membaca label buy broker dan label sell broker di fitur Stock Direction Stock Data Labs. Melalui dua bagian ini, kita bisa melihat tekanan beli dan tekanan jual berdasarkan kelompok broker, bukan hanya berdasarkan kode broker satu persatu. Pada contoh saham BBRI, data menunjukkan bahwa pembelian dari kelompok asing mulai menjadi faktor yang paling kuat, sementara tekanan supply seller sudah berada di bawah nol. Di video berikutnya kita akan lanjut membahas broker summary.